Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar kembali ya nak ya di pembelajaran tema 3-nya. Kemarin Ibu sudah menyampaikan tentang materi pelajaran tema 3, di dalamnya ada bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Cari tahu tentang ciri-cirinya, sudah belum? Ya, mudah-mudahan sudah dikirimkan melalui Telegram Bu Ira dan Pak Bari ya dikirimnya. Sekarang kita cek lagi IPA. Kemarin kalian mengetahui informasi tentang komponen-komponen yang ada di center. Kemudian kamu membuat gambar tentang rangkaian seri, lalu mencari informasi tentang kekurangan dan kelebihan rangkaian seri. Ini masih ada sangkut pautnya. Jadi di dalam pokok pembahasan di subtema 1 ini kalian belajar tentang perpindahan energi dari benda-benda yang bisa digunakan menggunakan listrik ya. Jadi benda tersebut dapat berfungsi karena adanya listrik. Nah, disebutnya tentang materinya perpindahan energi. Kamu mungkin sudah pernah mendengar, bahkan mungkin sudah pernah dipelajari di kelas sebelumnya tentang perpindahan energi dari alat elektronika. Coba diingat-ingat kembali. Ya, benar. Seperti contohnya magicom, kipas angin, solder, dan lain sebagainya ya. Jadi di pokok pembahasan subtema 1 ini kalian mempelajari tentang perpindahan energi dari benda-benda elektronik ya. Cari tahu di tugas hari ini, cari tahu perpindahan energi dari benda-benda yang Ibu sebutkan ya. Boleh kamu tulis sambil mendengarkan video ini. 1. Perpindahan energi benda listrik, salah satunya lampu ya. Terus yang kedua magicom, yang ketiga kulkas, yang keempat kipas angin, yang kelima AC, yang keenam banyak ya yang ada di sekitaran kamu. Jadi kamu cari tahu benda-benda yang dapat digunakan, yang dapat berfungsi dengan adanya aliran listrik, benda-benda elektronik yang ada di sekitarmu. Boleh lebih dari 5, boleh minimal 5. Cari tahu ya. Tulis misalkan televisi, bentuk perpindahan energinya dari energi listrik menjadi energi suara dan gambar. Benar. Ih, kamu pintar banget ya. Jadi cari tahu benda-benda benda-benda elektronik yang lainnya ya. Oke, lanjut. Tetap di IPA. Jadi listrik itu sebenarnya setelah penemuan yang ditemukan oleh penemu di halaman 1. Siapa sih penemu di halaman 1 itu yang menemukan listrik? Beliau amat sangat berjasa ya. Iya, itu adalah Michael Faraday. Maaf kalau Bu Ira salah menyebutkan namanya ya. Jadi Michael Faraday ini peranannya sangat penting bagi dunia karena menemukan listrik. Nanti kamu akan menemukan tokoh-tokoh penting lainnya seperti penemu bola lampu, penemu bola basket, penemu roda penggerak. Dihafalkan, bisa jadi nanti sebagai materi di PTS-mu ya. Oke, listrik bisa memiliki fungsi yang besar bagi umat manusia. Coba kamu ingat-ingat atau kamu bisa berdiskusi dengan kedua orang tuamu bagaimana dunia sebelum adanya listrik. Kira-kira seperti apa? Ya, ini ada di materi pembelajaranmu di buku tema halaman 7. Di situ ada gambar sebelum adanya listrik dan setelah adanya listrik. Coba diingat-ingat. Ya, betul. Sebelum adanya listrik, dunia bisa melaksanakan aktivitas hanya pada pagi dan menjelang malam hari, ketika sore hari. Setelah itu semua tidak bisa dilakukan karena kurang pencahayaan ya. Setelah adanya listrik, segala sesuatu dimanapun, kapanpun bisa dilakukan. Makanya listrik peranannya begitu penting bagi umat manusia ya. Lanjut ke pembelajaran berikutnya, itu IPA ya. Jadi kesimpulannya dari yang Ibu bahas adalah kalian mencari tahu tentang perubahan energi dari beberapa benda elektronik yang ada di sekitaran kamu. Kemudian kamu isi
jawabanmu berdasarkan analisa kamu, berdasarkan pengamatan kamu tentang sebelum dan sesudah adanya listrik yang ada di halaman 7. Yuk kita belajar pembelajaran lainnya. Pembelajaran lainnya berkaitan tentang IPS yang ada di subtema 1 IPS. Nah, IPS ini berkaitan tentang pengaruh listrik yang ada di halaman 7. Kamu cari tahu selain yang Ibu sebutkan tadi, ya, cari tahu informasinya. Jadi, sebelum adanya listrik, peradaban di dunia itu sangat terbatas. Masyarakat melakukan aktivitas hanya dilaksanakan di pagi sampai dengan menjelang sore hari. Setelah itu selesai padam dan gelap gulita sehingga tidak bisa melaksanakan aktivitasnya di malam hari. Coba kamu bayangkan ya, beberapa waktu yang lalu kalau kamu lihat mungkin di kampung halaman banyak yang menggunakan benda-benda yang ada di sekitar seperti obor, ya, lampu minyak dan sebagainya. Itu hanya penerangannya saja, belum yang lain-lainnya. Kipasnya saja masih kipas yang terbuat dari bambu atau kamu sebut dengan kipas sate, ya. Sekarang ini jangankan kipas, AC pun banyak masyarakat yang sudah menggunakannya karena kebutuhan, ya. Baik, kamu cari tahu informasi pengaruh listrik sebelum dan setelah pengaruh listrik dalam kehidupan masyarakat sebelum dan sesudahnya. Cari tahu ya. Di situ juga ada keterangan siswa harus menjawab pertanyaan yang ada di halaman 8. Ini berkaitan dengan pembelajaran IPS. Contoh yang digunakan adalah setrika. Kamu tahu setrika? Ya, yang digunakan ibumu untuk merapikan pakaianmu. Kalau kelas 6 berarti sudah harus bisa membantu merapikan pakaian. Yang belum bisa menyetrika, belajar dari orang tua, ya. Setrika minimal seragammu sendiri. Ada setrika arang dan setrika listrik. Nah, kamu bisa cari tahu dari setrika arang dan listrik apa kekurangan dan kelebihannya. Baiklah, nah itu untuk pembelajaran IPS-nya, ya. Lanjut. Kita cari tahu lagi ya tentang matematika. Matematika seperti yang Pak Bari sampaikan kemarin, materi matematika itu di subtema 1 tentang lingkaran. Nah, lingkaran, pengertian dari lingkaran, bagian-bagian yang ada di dalam suatu lingkaran, mulai dari juring, tembereng, apotema, itu semua ada di buku paketmu, tinggal kamu baca. Dan yang Ibu dan Pak Bari harapkan kalian menghafalkan bagian dari lingkaran tembereng bentuknya seperti apa, bagian dari lingkaran juring bentuknya seperti apa, ya, apotema bentuknya seperti apa, karena bisa jadi menjadi materi dalam pembelajaran PTS-mu ya berikutnya. Baik, lanjut di halaman berikutnya, ada di halaman 10 kamu menemukan tentang gambar. Di situ ada si Edo, ya. Si Edo ini berasal dari Papua. Nah, Edo ini ada di kamarnya. Edo dikelilingi oleh benda-benda elektronika. Nah, di situ kamu diminta mencari tahu jawabannya, ya, menjawab segala pertanyaan ada di halaman 11 sampai dengan 12. Ya. Apa manfaat listrik untuk Edo? Menurut pendapatmu, ya, listrik dapat memudahkan pekerjaan manusia. Salah satunya, listrik dapat membantu meringankan pekerjaan Edo. Baik, lanjut. Ini kita belajar tentang PKN. PKN di sini ada di halaman 12. Ya, coba cek dulu bukunya. Ya, halaman 12. Di sini kalian mempelajari tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban, Mira? Di situ ada pengertiannya. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Hak itu punya kita, keseluruhannya milik kita, itu hak. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ulangi, hak adalah sesuatu yang mutlak milik kita. Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, tidak boleh setengah-setengah. Di situ ada gambar, kalian bisa mencari tahu informasi dan mengisi di buku tema pada halaman 13, 14 ya, dan 15 tentang hak dan kewajiban. Hak kamu di rumah
rumah mendapatkan perhatian dari orang tua. Itu baru satu, silakan cari tahu yang lainnya. Minimal berapa Bu Ira? Minimal 3 ya. Maksimal boleh banyak, tapi tidak boleh melebihi format. Kalau tidak muat, pindahkan ke buku tulis. Di situ hak di sekolah. Hak di sekolah kamu apa? Mendapatkan pembelajaran, mendapatkan materi ilmu yang disampaikan dari gurumu nih. Seperti saat ini Bu Ira dan Pak Bari lakukan. Meskipun pandemi, kami berusaha semaksimal mungkin mencari cara celah untuk mengajar kalian ya. Terus hak di tengah masyarakat, mendapatkan perlindungan ya. Cari tahu yang lainnya. Oke. Untuk materi PKN hanya itu yang Ibu bisa sampaikan. Nanti kurang lebihnya di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Ibu akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.